Sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Respirasi atau pernapasan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu satu, respirasi luar, merupakan pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. 2. Respirasi dalam, merupakan pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Dua cara pernapasan. Yang pertama ada pernapasan dada. Di pernapasan dada, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas, dan rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam tubuh. Lalu yang kedua ada pernapasan perut. Di pernapasan perut, otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar, volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama ada cavum nasalis, yang kedua ada faring, ketiga trakea, 4 laring, 5 bronkus, dan 6 pulmo. Baiklah, mari kita bahas. Yang pertama ada rongga hidung atau cavum nasalis. Udara dari luar masuk lewat rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Nah, yang kedua ada tenggorokan atau faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang terletak di belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar. Selanjutnya ada trakea. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan, memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronkiolus. Selanjutnya ada laring. Laring atau pangkal tenggorokan adalah organ pernafasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernafas. Lalu ada bronkus. Fungsi dari cabang batang tenggorokan atau bronkus adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Kedua cabang itu mengarah ke paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Nah, yang terakhir ada paru-paru atau pulmo. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Bye-bye.